Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Daryadi dan rekan saya Siti Nur Azizah akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Baik, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Unsur-unsur penting seperti subjek dan predikat, terus memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara pemilihan kata atau diksi yang tepat dalam sebuah kalimat. Kalimat efektif itu membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan kepada pembaca mudah dipahami. Struktur kalimat efektif ini memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalimat efektif ini biasanya dipakai dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi serta laporan penelitian. Penulisan kalimat efektif ini berbeda dan pola kalimatnya juga berbeda dalam majalah, novel, atau tulisan wartawan. Dalam sebuah kalimat efektif terdapat dua unsur penting, yaitu subjek dan predikat. Berikutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkannya itu lebih dari satu kesatuan. Bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan tersebut bersifat tunggal. Contoh dari kalimat kesatuan adalah sebagai berikut. Pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Baik, yang berikutnya adalah kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk sebuah kalimat. Unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang menggunakan unsur koherens adalah A. Setiap pengemudi mobil harus memiliki izin mengemudi. Kemudian contoh yang kedua adalah rumah saya baru saja diperbaiki. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nur Azizah. Selanjutnya, saya Siti Nur Azizah akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu mengenai syarat kalimat efektif. Yang ketiga adalah keparalelan. Paralel artinya seimbang atau sejajar, yakni dalam suatu kalimat harus terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai. Umpamanya dalam sebuah kalimat perincian, jika unsur pertamanya menggunakan verba, maka unsur kedua dan seterusnya juga harus verba. Jika unsur yang pertama menggunakan nomina, maka unsur yang kedua dan seterusnya juga harus nomina. Contohnya seperti kalimat berikut ini. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Nah, di sini terdapat sebuah perincian dari kata pembelian, pembuatan, dan pelabelan. Di sini kata yang pertama pembelian itu menggunakan jenis kata nomina dengan imbuhan pe. Maka unsur yang kedua pembuatan dan pelabelan juga harus sama-sama menggunakan kata nomina dengan imbuhan pe, sehingga terjadilah keparalelan atau kesejajaran di dalam suatu kalimat yang efektif. Selanjutnya, syarat kalimat efektif yang keempat adalah ketepatan. Ketepatan berarti adanya kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga kalimat tersebut terbentuk suatu pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya seperti berikut. Yang A. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Yang B. Bukan saya yang tidak mau, melainkan dia yang tidak suka. Yang C. Manajer saya memang orangnya pintar. Dia juga bekerja dengan dedikasi tinggi terhadap perusahaan. Walaupun demikian dia Selanjutnya, syarat kalimat efektif yang kelima adalah kehematan. Hemat di sini berarti menghindari pemakaian kata yang tidak perlu, menghindari
kata-kata yang mubazir, tidak mengulang subjek. Dan jika suatu kata itu sudah berbentuk jamak, maka tidak perlu menjamakkan kata itu lagi. Contohnya seperti berikut ini. Yang A, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Nah, di sini terdapat kata mahasiswa. Mahasiswa di sini sudah bermakna jamak, sudah berbentuk jamak, maka tidak perlu lagi menambahkan kata para, karena mahasiswa itu sendiri sudah berarti jamak. Selanjutnya contoh yang kedua, dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur DKI dilakukan perundingan perparkiran. Selanjutnya syarat kalimat efektif yang keenam adalah kelogisan. Logis berarti masuk akal. Jadi dalam suatu kalimat yang efektif itu harus masuk akal. Juga harus ada pola pikir yang sistematis, runtut atau teratur dalam perhitungan angka atau penomoran. Contohnya, A. Kambing sangat senang bermain hujan. Ya, di sini sangat tidak logis karena pada kenyataannya kambing itu tidak suka dengan air. Contoh yang kedua, B. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Dan di sini tidak ada hubungannya. Apa hubungannya antara karena lama tinggal di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki? Sehingga kalimat ini tidak logis. Jadi tidak efektif. Sedangkan kalimat yang efektif itu harus logis dan masuk akal. Selanjutnya masuk ke pembahasan contoh kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah itu harus menggunakan kalimat yang efektif karena agar inti dari suatu kalimat itu bisa dipahami oleh pembaca. Contohnya ini kalimat yang terlalu panjang sehingga pembaca sulit memahami preposisi kalimatnya. Contohnya, kewajiban belajar, sistem ujian standar nasional yang uniform, menghasilkan suatu kekayaan sumber daya penduduk yang terlatih baik, memiliki inti kebudayaan berkebangkitan, penduduk yang bergairah belajar, dapat dididik, berdisiplin, peka urusan kemasyarakatan dan kemanusiaan, dan terdidik bekerja keras. Ya, kalimat itu tadi terlalu panjang sehingga tidak efektif, pembaca mengalami kesulitan, dan kalimat itu harus dipecah lagi dan disederhanakan menjadi kalimat seperti ini. Sistem wajib belajar dan sistem ujian dengan standar nasional yang seragam dapat menghasilkan kekayaan sumber daya manusia atau penduduk. Dengan sistem itu juga dapat dihasilkan manusia-manusia yang terlatih dan memiliki inti kebudayaan. Selain itu, juga dapat diperoleh manusia yang bergairah belajar, dapat dididik, berdisiplin, peka terhadap urusan kemasyarakatan dan kemanusiaan, serta manusia yang terlatih bekerja keras. Dan ya, kalimat yang kedua ini adalah kalimat yang efektif yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi intinya dalam suatu karya ilmiah itu harus menggunakan kalimat efektif sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami maksud dari suatu kalimat tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 4.